warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabea, salam literasi. Anak-anak sekalian, mari sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita hari ini, kita buka bersama-sama dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, mari kita saksikan bersama video berikut ini. Anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik. Kita masih ada pada pembahasan seputar pribadi peserta didik. Maka hari ini Ibu mengajak kita sekalian untuk masuk pada materi kelima, yaitu mengembangkan kemampuan diri. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan materi, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Maka kita lihat bersama-sama tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini. Pertama, peserta didik harus dapat menyebutkan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengembangkan bakat. Yang kedua, peserta didik harus dapat menjelaskan pesan kitab suci tentang perlunya mengembangkan kemampuan diri. Nah, dua tujuan pembelajaran ini yang akan menjadi pembahasan kita dalam materi kita pada hari ini. Oke anak-anak, mari terlebih dahulu kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, Ibu akan menampilkan beberapa gambar dan Ibu harapkan agar bisa memperhatikan dengan seksama keempat gambar ini. Nah, kemudian perhatikan siapa-siapa saja yang ada pada keempat gambar dan apa yang mereka lakukan. Perhatikan baik-baik gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Nah, setelah mengamati dengan seksama keempat gambar tadi, sekarang Ibu mau bertanya, ayo siapa yang bisa? Iya, apa yang kalian temukan dari keempat gambar tadi? Apa yang dilakukan oleh anak-anak pada gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat? Nah, apakah ada persamaan dari keempat gambar tadi? Ataukah malah ada perbedaan yang paling menonjol dari keempat gambar tadi? Iya, tepat sekali. Gambar pertama memiliki perbedaan dengan gambar kedua, ketiga, keempat. Gambar pertama terdiri dari beberapa anak wanita yang sementara berlatih untuk menari. Sementara gambar kedua, kita bisa lihat dengan jelas hanya nampak satu orang yang sementara asik untuk melukis. Gambar ketiga juga berbeda. Gambar yang menunjukkan seorang anak wanita yang sementara tekun belajar. Dan gambar keempat, beberapa anak laki-laki yang sementara bermain bola. Nah, keempat gambar ini menunjukkan perbedaan dari setiap kegiatan yang mereka lakukan. Ada yang tertarik untuk menari, ada yang tertarik melukis, ada yang setia atau tertarik untuk belajar, ada yang tertarik untuk bermain bola.
Tetapi satu persamaan dari keempat gambar tadi adalah semua manusia memiliki kemampuan untuk melakukan talenta atau bakat, kemampuan dalam diri mereka. Mereka punya kemampuan untuk menari, mereka punya kemampuan untuk melukis, belajar, juga bermain bola. Itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Sang Pencipta kepada setiap orang. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti punya niat untuk mengembangkan potensi diri, atau kita mau supaya kita bisa mengubah kondisi kita yang biasa-biasa saja menjadi orang yang luar biasa. Tentu semuanya suka kan seperti begitu? Iya, ibu juga suka dan senang melihat anak-anak yang mempunyai niat untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Namun, seringkali hal itu tidak bisa kita lakukan dan hanya berhenti sebatas niat saja. Ada yang tahu apa alasannya? Iya, hal itu bisa terjadi karena pertama, kurangnya keyakinan, kurangnya antusiasme, kurang fokus, kurang pengetahuan, dan juga kurang kebijaksanaan. Seringkali kita ingin melakukan itu, tetapi kadang bahasa sederhananya kita kurang pede, kurang yakin dengan diri. Pasti orang lain bisa, kita tidak bisa. Pemikiran-pemikiran itu yang seringkali membatasi diri kita untuk tidak berkembang. Padahal anak-anak tahu kan, setiap orang memiliki kemampuan atau bakat dari Sang Pencipta sejak berada dalam kandungan ibu. Nah, di sini ibu mau tanya dulu ya. Siapa yang senang pelajaran agama? Boleh angkat tangannya. Pelajaran matematika? Pelajaran bahasa Indonesia? Iya, turunkan tangannya. Iya, kalau kita senang dengan pelajaran agama, matematika, juga bahasa Indonesia, dan pelajaran-pelajaran lainnya, pasti kita ingin supaya kita memperoleh nilai ulangan yang tinggi, bukan? Nah, kalau ingin memperoleh nilai ulangan yang tinggi, kira-kira apa yang harus kalian buat untuk bisa memperoleh nilai tersebut? Iya, untuk memperoleh nilai yang tinggi, maka tentu kalian harus belajar dengan rajin dan tekun. Tidak mungkin orang yang malas belajar, santai, akan memperoleh nilai yang memuaskan. Pasti dia akan mendapat nilai di bawah, berbeda dengan orang yang rajin dan tekun. Nah, ibu memberi salah satu contoh, seorang siswi yang bernama Tria Monika Dewi. Dia adalah sang juara dari SD Yosudarso Cisantana Cigugur. Ada satu ungkapan menarik dari Tria Monika Dewi yang berbunyi seperti ini. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kerja keras, di situ ada kesuksesan. Nah, Tria Monika Dewi ini adalah salah satu contoh tentang pelajar yang giat belajar. Ia tentu dalam prestasi-prestasinya tentu ia mendapat tantangan atau hambatan, baik itu dari dirinya sendiri maupun dari lingkungannya. Tetapi ada satu yang sangat menarik dari Tria Monika Dewi. Dia tidak
patah semangat, dia tidak putus asa. Ya, ia menyadari bahwa prestasi yang dia miliki itu merupakan hasil dukungan dari orang-orang sekitarnya. Dukungan dari orang tua, guru, juga teman-temannya. Ia bersyukur kepada Tuhan karena ia diberikan talenta yang luar biasa, yaitu talenta kepintaran. Nah, dengan begitu, Tria Monika Dewi ini menjadi orang yang terkenal akan prestasi yang dia miliki. Dia seringkali mewakili sekolahnya untuk mengikuti perlombaan-perlombaan olimpiade sains matematika di tingkat provinsi, ya, sampai pada tingkat nasional, dan dia bisa pulang dengan memperoleh juara. Tentu itu hal yang memuaskan, bukan? Nah, ayo, siapa di sini yang suka ikut jejaknya Tria Monika Dewi? Ya, kalau ingin seperti Tria Monika Dewi, maka harus rajin dan tekun untuk belajar. Ya, kalau tadi kita sudah banyak mendengar tentang Tria Monika Dewi, sekarang ibu mau bertanya sama anak-anak ibu yang di rumah. Setiap orang pasti memiliki bakat dalam dirinya. Kira-kira apa yang menjadi bakat dalam diri kamu? Pasti ada banyak bakat-bakat dalam diri kamu. Contohnya, kalau seorang wanita, pasti dia memiliki bakat untuk menjadi seorang penari, penyanyi, pemain musik, dan lain-lain. Tetapi, meskipun kita memiliki banyak bakat-bakat itu, pasti ada satu bakat yang paling menonjol, bukan? Yang ingin supaya kita kembangkan terus-menerus. Nah, bakat itu bakat apa saja? Untuk mencapai cita-cita lewat bakat itu, maka setiap orang harus rajin belajar dan berlatih terus-menerus. Tidak hanya belajar dan berlatih loh anak-anak, tetapi kita juga harus berdoa kepada Tuhan sehingga kelak kita bisa menjadi orang sukses karena kita selalu ingat akan Tuhan yang memberikan kita bakat atau kemampuan. Anak-anak tahu tidak? Bakat atau kemampuan dalam cerita kitab suci dikenal dengan istilah talenta. Maka itu, hari ini kita akan mendengarkan pesan kitab suci tentang bagaimana caranya kita mengembangkan kemampuan diri. Ayo, simak dengan saksama ya video ini, karena video ini akan menceritakan bagaimana Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang itu berbeda-beda, dan ada pesan dari Tuhan untuk anak-anak yang menerima talenta-talenta yang Tuhan beri. Ayo kita simak bersama-sama ya. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan talenta. Sumber Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan
Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Ayat hafalan. Hai pemalas, pergilah pada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6. Iya, jadi itu cerita kitab suci yang kita nonton dalam bentuk video. Nah, anak-anak, kitab suci menjelaskan dengan sangat terperinci bahwa Allah menganugerahkan talenta, baik itu berupa bakat, keterampilan, kecerdasan, dan kepandaian kepada semua orang. Nah, 3 hamba tadi mewakili kita setiap orang yang Tuhan percayakan talenta kepada mereka. Orang yang pertama mendapat 5 talenta, menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang juga menerima banyak talenta dari Tuhan. Orang yang kedua memperoleh 2 talenta, menunjukkan juga bahwa ada sebagian orang dari kita memperoleh sedikit talenta. Dan orang ketiga menunjukkan bahwa sebagian dari kita juga memperoleh hanya sedikit saja talenta. Namun tidak menjadi perbedaan yang mendasar bahwa Tuhan membedah-bedahkan kita. Tidak ya. Tugas kita sebagai manusia adalah mengembangkan semua kemampuan yang Tuhan berikan itu dengan berbagai cara, sehingga kelak bisa berguna bagi diri sendiri, sesama, juga untuk Tuhan. Dan anak-anak, kalau semua yang kita lakukan berguna bagi Tuhan dan sesama, itulah yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kadang-kadang kita manusia kadang merasa saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak mampu dibandingkan dengan teman-teman lain, sehingga kadang kita sama seperti hamba ketiga dalam perumpamaan tadi. Nah, orang seperti hamba ketiga itu, dia adalah pribadi yang takut untuk maju, sehingga tadi dalam cerita jelaskan dia menggali lubang di tanah untuk menyembunyikan talentanya. Ayo anak-anak, siapa yang mau seperti orang ketiga? Ya, pasti semuanya tidak ingin seperti orang ketiga. Karena akhir ceritanya, hamba yang ketiga itu akan dipenjarakan oleh tuannya. Berarti tuannya
tidak menyukai perbuatan yang dilakukan oleh hamba yang ketiga. Nah, alangkah baiknya setiap manusia, termasuk ibu, juga termasuk anak-anak, harus mengenal dan mengetahui kemampuan dalam diri kita, agar kelak kita bisa mengembangkan diri menjadi orang yang sukses nantinya. Semuanya setuju bukan untuk menjadi orang yang sukses dan berkembang? Ya, kalau ingin untuk sukses ke depannya nanti, mari kita ucap bersama-sama moto berikut ini. Ibu ulang sekali lagi, mari kita ucap bersama-sama satu moto berikut ini. Maju sekarang, yes, tunda jangan. Sekali lagi, maju sekarang, yes, tunda jangan. Oke anak-anak, sekian untuk perjumpaan kita pagi hari ini dalam pembahasan materi kelima, mengembangkan kemampuan diri. Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Selamat pagi semua. Nah, anak-anak sekalian, pelajaran hari ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang di dalam dirinya ada bakat-bakat. Bakat-bakat itu adalah pemberian dan anugerah dari Tuhan. Maka itu Tuhan meminta kita sekalian yang memiliki bakat agar terus mengembangkan bakat itu agar bisa berguna bagi diri sendiri, keluarga, juga masyarakat. Nah anak-anak, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga kita semua tetap semangat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tabea.